Terima kasih buat Bu Revita. Jadi saya tadi berpikir mungkin karena Bu Lilis supporternya lebih banyak, jadi ada pergantian pemain. Tapi ternyata akhirnya saya harus maju duluan dan sharing ke Bapak Ibu sekalian dan teman-teman rekan-rekan sekalian terkait dengan beauty business dan mungkin apa yang sudah kami lakukan. Mungkin bukan praktis yang terbaik, tetapi kita mencoba untuk belajar dari apa yang telah menimpa kita selama 2 tahun belakangan. Oke. Sebelum masuk ke beberapa hal yang ingin saya sampaikan, izinkan saya memperkenalkan siapa itu Paragon. Jadi kalau teman-teman sekalian banyak kenalnya Wardah, tapi sebetulnya Paragon itu sudah berdiri sejak 1985, 37 tahun yang lalu. Jadi teman-teman mungkin baru kenal Wardah itu 10 tahun belakangan ya, tapi sebetulnya company-nya sendiri sudah berdiri lumayan lama. Jadi saat ini kita memiliki 41 distribution center, termasuk kenapa sih ganjel 41, ada satu di belakangnya, karena alhamdulillah per tahun 2017 Wardah sudah masuk ke satu negara lain di luar Indonesia, itu di Malaysia. Jadi ini salah satu keinginan dari perusahaan dan grup Paragon untuk bisa juga membawa brand-brand lokal masuk pasar asing. Jadi tidak hanya menjadi jagoan di negara kita sendiri. Itu ya Bapak Ibu sekalian. Kemudian saat ini, alhamdulillah kita juga memiliki R&D center boleh dibilang terbesar di Indonesia untuk kosmetik, dan kita memperkerjakan kurang lebih sekitar 12.000 orang Paragonian, ya. Dan kita saat ini memiliki kurang lebih sekitar 1.900 SKU. Nah, ini adalah brand-brand yang saat ini berada under Paragon Group. Jadi brand pertama kita sebetulnya bukan Wardah Bapak Ibu sekalian, tetapi Putri. Mungkin banyak Bapak Ibu sekalian masih asing dengan brand ini, karena memang brand ini awalnya didedikasikan untuk produk-produk profesional, salon. Jadi kalau yang sering ke salon dan mungkin bisa menemukan produk ini, dan sekarang distribusinya agak lebih terbatas karena memang kita fokus ke brand-brand lain yang saat ini memang sedang butuh fokus dari grup Paragon. Jadi kita punya Wardah, brand yang terbesar kita, kemudian diikuti dengan makeover. Banyak orang tidak menyadari bahwa makeover ini adalah brand lokal. Jadi ya berarti bagus, karena memang itu intentionnya, kita ingin memberikan taste yang berbeda dari setiap brand yang kita launch. Terus kemudian kita juga ada Emina yang memang menyasar segmen teens. Kita juga baru saja melaunch satu brand baru untuk segmen pria dengan brand Kaf. Kemudian kita juga di masa-masa pandemi justru kita lebih inovatif dan lebih berani meluncurkan produk Bapak Ibu sekalian. Jadi beberapa brand yang ada di bawah ini adalah brand-brand yang sebagian besar kita launch justru ketika pandemi. Jadi kita percaya bahwa pandemi ini akan berakhir, dan pada saatnya nanti maka beauty business akan kembali melakukan akselerasi sebagaimana sebelumnya. Yang kita tahu bahwa beauty business ini selalu tumbuh 2-3 kali lipat lebih cepat dibandingkan pertumbuhan GDP kita. Nah, ini Bapak Ibu sekalian sedikit mengenai seperti apa sih sekarang beauty business. Nah, kebetulan saya coba ambil fokus ke kategori face care dan juga makeup. Jadi saat ini pertumbuhan yang terjadi di bisnis beauty itu sudah melebihi pertumbuhan yang kita rasakan sebelum pandemi, dan secara size of business juga sudah kembali. Jadi Bapak Ibu sekalian, jadi kalau boleh dibilang saat ini dengan orang semakin banyak keluar, semakin banyak acara-acara yang dilakukan oleh orang di luar rumah, di mana sebelumnya orang-orang lebih berfokus aktivitas di dalam rumah, saat ini justru sekarang offline kembali hidup, dan itu juga yang membuat reason orang menggunakan produk-produk beauty bertambah, semakin meningkat dan bahkan nyaris kembali seperti sebelum pandemi. Itu sebabnya makanya size bisnis dari beauty ini sudah hampir mendekati dari kondisi sebelum pandemi, dan secara growth bahkan lebih kuat dibandingkan sebelum pandemi. Nah, menariknya lagi adalah karena perilaku konsumen itu berubah, ternyata produk-produk beauty itu semakin meningkatkan sophisticatednya. Jadi orang mengkonsumsi beauty sebelumnya hanya di kategori-kategori yang sangat umum, tapi sekarang justru kategori-kategori yang
kategori-kategori yang mengklaim pertumbuhan di industri beauty justru kategori-kategori yang selama ini merupakan kategori kecil dan tidak terlalu menjadi konsumsi utama di kategori beauty. Contoh, selama pandemi, kategori sunscreen itu berhasil merekrut menambah penetrasi ke kategori face care tidak tanggung-tanggung 3,3% selama pandemi. Penetrasinya bertingkat. Terus kemudian kita juga melihat ada kategori lagi seperti micellar water. Ini juga sesuatu yang baru diintroduce menjelang pandemi. Penetrasinya meningkat 1,1%. Kemudian kita juga melihat eye makeup, karena memang mungkin selama pandemi orang tidak bisa menggunakan kategori-kategori makeup yang selama ini mereka pergunakan karena mereka harus menggunakan masker. Tapi justru malah penggunaan eye makeup itu menjadi sesuatu yang meningkat secara signifikan. Tidak hanya dari segi kategori, kita lihat juga pertumbuhan beauty ini juga disupport karena perkembangan yang sangat signifikan dari channel yang menjual kategori beauty itu sendiri. Kita lihat bagaimana sekarang setelah pandemi ini kategori health and beauty, terutama toko-toko seperti yang dimiliki format seperti Lilis dan beberapa kawan-kawan yang lain itu bertumbuh sangat pesat. Ya. Jadi sekarang orang sudah mulai kembali membeli produk-produk kosmetik secara offline. Ya, secara offline ini juga menjadi driver kenapa pertumbuhannya cepat dan semakin mendekati dari kondisi sebelum pandemi. Ini tidak hanya kategori health and beauty, tapi kita tahu bahwa make up itu sudah menjadi seperti kebutuhan make up maupun kebutuhan beauty yang lain, itu sudah seperti kebutuhan sehari-hari sekarang. Jadi orang katanya rokok boleh naik, tapi pensil alis nggak boleh naik harganya kan? Benar ya, ibu-ibu sekalian. Ibu-ibu sini tahu lah ya. Jadi sedemikian krusial kebutuhan ini buat para ibu-ibu sekalian. Jadi kalau kita pernah mengadakan sebuah kontes gitu di forum seperti ini, kita tanya, coba kita lombakan ada berapa banyak produk kosmetik atau produk itu di dalam tas ibu-ibu sekalian. Surprisingly, bapak ibu sekalian, ya, saya pernah menemukan orang bawa sampai 30 item dalam satu tas. Nah, tuh. Jadi luar biasa. Jadi ini sudah menjadi sesuatu yang memang menjadi kebutuhan basic buat konsumen kita. Nah, oleh karenanya kemudian tidak bisa produk itu hanya berada di satu tipe channel tertentu, tapi dia harus memiliki aksesibilitas yang tinggi sehingga konsumen kita ketika membutuhkan bisa mendapatkannya dengan mudah. Nah, cuma yang mesti kita ingat adalah 2 tahun konsumen mengalami pandemi, perubahannya itu luar biasa. Terutama ketika kita berbicara bagaimana konsumen itu memiliki yang namanya path to process yang baru. Kalau dulu Bapak Ibu sekalian, kalau orang aware dengan sebuah brand, kemudian dia melakukan review, jadi sebelum pandemi itu sebetulnya intervensi digital sudah masuk ke dalam decision makingnya konsumen. Dia lihat tuh review yang ada di IG, ya, ataupun dari source yang lain. Tapi sebelum dia ke pasar, sebelum dia masuk ke dalam toko, stage terakhir itu sampai pada dia consider akan membeli sebuah brand. Itu sebelum pandemi. Setelah pandemi, yang terjadi perubahannya luar biasa. Jadi konsumen setelah dia aware dengan produk, ya, kemudian mereka membaca review, mendapat rekomendasi, kemudian mereka consider sebuah brand, yang terakhir adalah dia memutuskan brand sebelum masuk ke dalam toko. Sehingga nih, buat kita semakin challenging. Kenapa? Karena konsumen sudah punya pilihan, sudah memiliki sesuatu yang diagendakan untuk dibeli dalam sebuah toko. Berbeda dengan sebelumnya, dia baru consider. Jadi peluang kita untuk merubah preferensi dari konsumen itu sangat mungkin dilakukan. Tapi saat ini kita harus bekerja lebih keras untuk memastikan bahwa mereka benar-benar memilih brand kita, memastikan kita ada di dalam basket konsumen kita. Nah, ini konsumen sebelum dia memutuskan,
normal. Jadi konsumen sekarang dan sebelum pandemi itu benar-benar percaya sekali dengan yang namanya review dari KOL. Terus kemudian mereka sangat percaya dengan, kenapa ya ini jalan terus? Oke. Nah, jadi sebelum mereka memutuskan membeli brand apa, memilih brand apa, sebelum dia beli ke toko, mereka melakukan review, membaca review produk yang akan dia beli, dan mereka sangat percaya dengan apa yang namanya review dari KOL. Dia percaya dengan honest review. Kemudian mereka juga melihat apa-apa yang trending, apa-apa yang dilihat dengan keseharian mereka. Nah, akibatnya apa? Akibatnya tentu waktu yang mereka spend di toko itu sangat singkat. Jadi, nah, satu lagi yang menarik dari konsumen kita sekarang ini, selain try to purchase yang berubah, yang menarik dari konsumen kita sekarang adalah sekarang ini udah nggak jelas antara konsumen yang size A, size B, size C. Ya, kalau Bapak Ibu perhatikan, sekarang banyak brand bermunculan, ya, mulai dari segmen affordable sampai yang prestige maupun bahkan prestige. Tetapi kalau kita perhatikan, ada fenomena yang menarik, bahkan mereka yang membeli produk-produk yang low segment atau affordable, itu ternyata 40%-nya mereka yang datang dari segmen kelas ekonomi tinggi. Jadi semakin sudah nggak penting lagi status, selama produk itu berkualitas, reviewnya bagus, teman merekomendasikan, maka itulah brand yang akan saya beli. Itu menarik. Nah, next. Nah, jadi dari situ memang ini jadi menarik nih buat kita para brand owner, para retailer, bagaimana membuat produk kita itu mudah diakses. Karena orang sudah datang ke toko, dia sudah tahu brand yang mau dibeli apa. Kalau dia nggak bisa akses, terus kemudian produknya nggak kelihatan, maka peluang kita untuk menjadi pemenang atau dibeli di konsumen semakin kecil. Makanya kemudian aksesibel dan menjadi outstanding di toko, atau dalam bahasa singkatnya eksekusi kita di toko, itu menjadi sangat krusial dari sebelumnya. Next. Nah, ini contohnya bagaimana kita berusaha untuk tidak memisahkan online dengan offline. Karena ternyata tadi konsumen kita berinteraksi dengan media online sebelum dia belanja offline. Bahkan mereka yang online pun, tadi saya mendengar Pak Sugi cerita juga bagaimana sudah nggak bisa. Sekarang yang online pun pengen punya toko offline. Toko offline kalau nggak main online, maka dia akan tertinggal. Jadi dua hal ini harus seamless, saling mendukung satu sama lain. Nah, selain itu juga tentu kita tahu, tadi saya sampaikan bahwa konsumen kita sekarang sudah nggak lihat lagi produk sebagai produk, tapi dia juga harus memberikan value. Makanya promotion, terus kemudian activity yang kita lakukan di point of sales menjadi sesuatu yang sangat krusial untuk bisa mendapatkan strike atau pembelian dari konsumen kita. Next. Nah, Bapak Ibu sekalian, itu kurang lebih yang menjadi hal yang perlu kita catat dalam perubahan selama 2 tahun ini. Yang terpenting adalah bahwa kita sebagai pemain di industri apapun, terutama di beauty, kita harus sadar bahwasanya konsumen kita berubah. Konsumen kita sekarang sudah memiliki pola baru, dan pola baru itu harus kita sikapi. Dan beberapa hal yang dilakukan oleh Paragon as a group bersama brand-brandnya terkait dengan apa yang kita lakukan bisa kita saksikan berikut ini. Thank you.
Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Roni. Pasti teman-teman semua udah walaupun dalam waktu 15 menit, saya percaya banyak hal yang bisa didapatkan, dan setelah ini banyak hal yang bisa diimplementasikan di dalam usaha kita, di dalam pekerjaan kita. Ya, nanti kita akan ada sesi tanya jawab, bisa disiapkan, dan selanjutnya kita akan dengar presentasi dari Waxen. Teman-teman, Wardah ini juga rupanya sudah berkolaborasi dengan Waxen, ya Pak ya, di mana produk-produk Wardah itu sudah dijual di Waxen, dan itu bukan hanya ada di dalam negeri saja, tapi sudah sampai mancanegara. Tepuk tangan dong buat Wardah. Baiklah, selanjutnya kita akan dengarkan sharing dan presentasi dari Ibu Lilis dari Waxen Indonesia. Silakan. Waduh, saya deg-degan nih di depan Pak Suki sama Pak Yongki harus presentasi di dua orang ini sesepuh saya. Jadi tolong ya Pak. Oke, saya melanjutkan. Sebetulnya saya melanjutkan apa yang disebutkan tadi sama Pak Roni. Kalau Pak Roni dari bidang brand dan saya dari bidang retail. Jadi bagaimana sih kolaborasi antara brand dengan retail untuk mencapai ke konsumen? Mungkin itu yang paling penting yang akan saya sharing sore ini. Silakan. Next, please. Oke, kayaknya yang ini saya tidak perlu sebutkan ya. Ini tentang diri saya. Ya, yang paling penting mungkin saya adalah bekerja di Waxen Indonesia sebagai presiden direktur, dan saya sudah bekerja di retail health and beauty itu lebih dari 30 tahun. Sudah tua juga ya. Next, please. Oke. Nah, bagaimana sih kiprah Waxen di Indonesia? Ya, dan apa yang kita sudah lakukan, dan bagaimana dengan pandemik Waxen melalui Waxen pandemik di Indonesia, dan apa sih Waxen itu? Nah, ini sekilas ya. Kalau tadi Paragon Group itu usianya sekitar 36 tahun ya Pak ya. Nah, kalau Waxen sendiri, siapa sih Waxen? Waxen adalah the world largest international health and beauty retailer. Ya, pusatnya ada di Hong Kong, dan kami berdiri sejak 181 tahun yang lalu, which is berdiri dari 1841, ada di 29 negara. Kami memiliki lebih dari 16.300 toko di seluruh dunia. Kami juga engage dengan 5,9 billion customer di seluruh dunia, dan tentunya kami mempunyai 12 retail brand. Bagaimana dengan Waxen Indonesia? Waxen Indonesia berdiri 2006 dan umurnya sekarang sudah 16 tahun. Memang kita masih teenager. Dan pada saat 2015 kita ekspansi ke 46 toko. Begitu tahun 2016, jauh sebelum pandemi, memang kita sudah mengenal digital. Terbukti 2016 memang Waxen sudah bekerja sama dengan marketplace di Indonesia yaitu Lazada. Dan kami Health and Beauty salah satunya yang bekerja sama dan collaboration dengan Walmart pada saat itu. 2017 tidak hanya bekerja sama dengan marketplace, kami juga meluncurkan on platform. Jadi memang sebelum pandemi kita sudah bergerak di arah digital, dan kami juga bekerja sama lanjut dengan marketplace yaitu Shopee, dan kami juga pioneer untuk health and beauty retailer yang bekerja dengan platform kesehatan yaitu Halodoc. Kami yang pertama. 2018 ini yang paling penting buat kita, kami luncurkan membership Waxen. 2019 ini puncaknya Waxen sebelum pandemi, kami ekspansi besar-besaran. Kami mempunyai 140 toko di 2019, dan tahun itu kami mendapatkan awarded di Indonesia the highest listed retail growth company. Dan award itu tidak hanya kami dapatkan di Indonesia, tapi juga untuk seluruh Waxen di dunia. Kami mendapatkan award the highest sales growth Waxen in the world, dan the highest retail growth Waxen in the world. Ya, ini hanya menunjukkan bahwa orang Indonesia itu eksis. 2020 datanglah pandemi ke Indonesia. Waxen sangat susah dengan pandemi, mungkin seluruhnya mengalami. Tapi kenapa kok Waxen begitu susah? Karena 99% toko Waxen adanya di mall. Dan pada saat pandemi seluruh mall pada saat itu dinyatakan tutup. Dengan berbagai upaya kami ingin membuka mall. Pada saat itu kita bareng dengan supermarket buka.
tapi very limited people coming to the mall. Makanya tahun 2020 pada saat pandemi kita melakukan banyak inovasi. Salah satunya adalah kita launching new format kita buka di street area yang kita namakan community pharmacy store. Kita mendekatkan lebih ke customer, lebih menjangkau lebih jauh lagi. Dan kami juga punya satu inovasi, customer stay at home tapi bisa membeli produk di Watson, yaitu kami luncurkan Watson Send. Yang Watson Send ini dengan bangga saya informasikan ini kita dapat award untuk seluruh Watson di dunia. Ini mereka akui bahwa Watson Send sangat bagus. Dan kita juga bekerja sama dengan GrabMart untuk fokus untuk menjual produk-produk supaya mereka bisa stay at home. 2021 kami lanjutkan bekerja sama dengan salah satu marketplace juga terbesar di Indonesia yaitu Tokopedia, dan kami lanjutkan kolaborasi dengan health community yaitu Good Doctor. 2022 kami nyatakan memang Watson tidak hanya toko offline tapi juga toko online, dan company kami adalah company omni-channel yaitu O+O, dan 2022 kami luncurkan Home Delivery Express dan juga Click and Collect Express. Tentunya ini untuk menjangkau customer di seluruh Indonesia. Visi daripada Watson tentunya adalah kita ingin menjadi leading untuk O+O in health and beauty retailer atau perusahaan omni-channel di Indonesia untuk health and beauty retailer. Oke, ini video yang menyatakan bahwa memang Watson adalah perusahaan O+O. Dan juga new normal. Ada 5, tapi saya akan highlight 2 saja, yaitu health dan hygiene, yaitu semua customer pada saat COVID dan sampai sekarang sangat memperhatikan kesehatan dan juga higienis. Pasti tentunya semua orang yang ada di sini merasakannya juga dan melakukannya. Yang kedua adalah shopping location, shift to online and e-commerce. Kita semua sudah tahu. 2 hari ini juga kita bicara mengenai digital dan online, begitu juga dengan behavior customer yang shifting. Mungkin tidak terlalu 100% shifting, tapi kalau di Watson ini bagaimana cara mengawinkan antara offline dan juga online. Selanjutnya ini adalah juga survei daripada Kantar mengenai produk-produk. Tadi Pak Roni mungkin sudah menyinggung sedikit ya, produk-produk apa sih yang sangat menonjol pada saat COVID dan juga setelah COVID, yaitu era new normal. Skincare. Skincare itu menurut survei, skincare yang terjadi pada saat COVID dan setelah COVID yaitu skincare yang level up. Kalau Bapak Ibu dulu tahunya kalau pakai serum cuma 1 kali serum, kalau sekarang serum pakainya layer up, pakai 4-5 kali serum. Nah ini membuktikan di Watson sendiri serum itu growth 200%. Tadi Pak Roni menyinggung masalah UV. UV adalah salah satu kategori dari subkategori kosmetik yang growing pada saat COVID dan non-COVID setelah COVID, dan di Watson juga memang growing 160%. Yang kedua, male grooming. Kalau saya lihat di ruangan ini kebanyakan laki-laki nih daripada perempuan. Ya, jadi memang
Beauty ini sangat diminati tidak hanya oleh perempuan tapi juga laki-laki. Ini benar berdasarkan survei daripada Kantar. Male grooming sangat meningkat tajam pada saat COVID dan setelah COVID. Tidak hanya perempuan yang pakai skincare, tapi juga para laki-laki yang menggunakan skincare. Dan terbukti di Watson itu growing 60% dan even cologne. Saya bingung nih, work from home tapi cologne-nya juga banyak ya, growing 85%. Bagaimana dengan acne? Kita tahu bahwa memang orang Indonesia kulitnya berminyak sehingga banyak sekali jerawat di mukanya. Tapi pada saat COVID, acne ini meningkat sehingga banyak sekali produk-produk bertumbuhan untuk lebih deep lagi untuk acne skincare. Dan acne ini kenapa mungkin terjadi? Karena memang orang banyak sekali pakai masker tertutup sehingga lembab dan juga mungkin stres. Nah, acne sendiri di Watson itu growing 50%. Make up. Memang pada saat COVID make up itu menurun drastis, tapi tidak semua kategori make up menurun drastis. Seperti halnya tadi Pak Roni juga paparkan eye series. Ya, jadi kenapa mesti eye series? Karena semua orang juga zoom. Pada saat zoom mereka sangat menebalkan posisi matanya dan juga lipstiknya dipakai sehingga ini juga meningkat pada saat COVID dan juga new normal. Di Watson sendiri untuk eye series growing 30% dan untuk lipstick growing 35%. Oke, kategori dinamik di Watson, kalau tadi saya sebutkan survei daripada DBS dan Kantar, ini memang sama dengan survei. Ya, kalau kita bagi 3, pre-COVID, COVID, dan new normal, skincare awalnya di Watson pada saat pre-COVID menduduki peringkat pertama. Begitu COVID dan new normal, dia turun ke peringkat kedua karena kalah dengan health. Tadi dari DBS survei menyatakan bahwa health growing very well. Ya, jadi health itu menaik tajam pada saat COVID dan juga era new normal. Tapi ada yang sangat menarik di sini untuk skincare. Kalau lihat skincare di COVID bendera merah putihnya 1, pada saat era new normal bendera merah putihnya 2. Ya, memang banyak sekali bertumbuhan. Ya, semua produk local skincare. Ya, nanti saya akan bahas berikutnya untuk local produk. Personal care juga sama, banyak sekali orang memakai personal care ya, terutama mencuci tangan ya, dan juga pakai hand sanitizer. Saya lihat di semua meja juga ada hand sanitizer, tergantung di tas di mana-mana. Sehingga personal care menduduki peringkat yang berikutnya setelah kosmetik ya, dan ini juga berkelanjutan ke arah new normal. Jadi memang ini data Watson juga sama dengan data survei. Oke. Kenapa sih lokal produk begitu menjadi rising star di Indonesia? 2 hari kita conference, kita selalu membicarakan masalah lokal produk karena memang lokal produk sangat disupport oleh government. Ya, tidak hanya kita bicara melulu UMKM, tapi segala bentuk support dikerahkan oleh government ke seluruh retail yang ada di Indonesia. Bagaimana dengan suppliernya? Tidak berdiam diri. Suppliernya juga sangat banyak melakukan sesuatu untuk lokal produk, terutama untuk quality. Kalau Bapak Ibu sekarang mengerti dan menyadari di dalam hati juga tahu ya bahwa lokal produk kualitasnya sangat bagus sekarang. Ya, tidak kalah dengan brand-brand internasional dan mereka lebih inovasi untuk produk-produk yang dari lokal produk. Mengenai stock branding, lokal produk sangat berani untuk mengeluarkan uang ya. Bayar KOL yang mahal, even bayar brand ambassador dari Korea, ya, dan ini dilakukan oleh lokal produk. Dan yang terakhir, lokal produk juga sangat digital savvy, ya. Ini yang menunjang kenapa lokal produk begitu dinikmati dan begitu jadi rising star di Indonesia. Bagaimana dengan Watson? Watson bekerja sama dengan Hipindo, kami juga sangat mendukung lokal produk, ya. Dan kita lihat memang terbukti datanya di Watson untuk lokal produk 2022 growing 12%. Dominasinya dari mana? Dominasinya adalah dari skincare yang 2019 kontribusinya 19%, dia growing menjadi 36% pada tahun 2022. Dengan kosmetik bagaimana? Tentunya kosmetik sangat mendominasi di Indonesia untuk lokal produk karena 2019 dominasi lokal produk di Watson 61%. Tapi even 2022 pada saat COVID, kosmetik lokal produk pun growing ke 62%. Jadi memang ini menandakan bahwa memang lokal produk luar biasa. Baik, selanjutnya adalah memang jelas ya untuk retail saat ini setelah pandemi kita harus menuju O+O.
Ya, O+O yang memang itu juga menjadi ekosistem kita, yaitu salah satunya tradisional offline. Kita tidak punya hanya kasir saja, tapi kita juga punya click and collect express. Customer bisa belanja lewat online, tapi bisa ambil barang di toko. Yang kedua, kami juga mengeluarkan platform yaitu Watson Send. Ini juga belanja, you just say at home, tapi akan mendapatkan produk. Yang ketiga adalah kami bekerja sama dengan third party, yaitu seperti Halodoc, Good Doctor, yang kita namakan Store Assistant. Yang terakhir, kami juga punya tradisional online, yaitu kami bekerja sama dengan third party marketplace, dan kami juga punya on platform sendiri. Kenapa begitu ekosistem Watson begitu banyak? Karena kami punya moto yaitu shop anytime, anywhere. Kalau saya rangkum dari semua inovasi yang kita lakukan, ya, itu ada 8 inovasi pada masa pandemik dan juga era new normal. Yang pertama adalah Watson selalu menyediakan produk yang diminati oleh customer. Tidak hanya produk health, tapi juga produk beauty dengan display yang sangat menarik di toko kami dan juga di online kami. Yang kedua, engaging. Ini yang paling penting, engage antara brand dengan kita punya member. Jadi si brand ini bisa menjual produknya lewat member kita, memberikan tester lewat member kita, sehingga member kita bisa tahu apa yang mereka butuhkan, dan brand sangat senang di sini. Semua service yang kita lakukan selalu personalized. Ya, customer bisa menanyakan langsung ya produk knowledge kepada apoteker kita atau kepada BA yang ada di Watson. Selanjutnya, apapun yang kita lakukan selalu digital communication. Ya, kita bisa jual produk lewat KOL atau ambassador lewat digital. Semua yang kita lakukan pada saat pandemik juga lewat digital. Even buka puasa kita lakukan lewat digital. Tadi mungkin Pak Roni memaparkan tester-tester ya. Pada saat COVID kita tidak ada tester di toko. Tapi untuk memenuhi itu kita punya program. Programnya yang kita namakan adalah Color Me dan Foundation Finder. Customer tidak perlu menggunakan tester di toko, tapi bisa mencocokkan warna lipstick atau foundation yang cocok dengan kulit customer lewat aplikasi kita. Ini satu-satunya yang ada di health and beauty retailer, yaitu adanya di Watson. Oke, berikutnya adalah support lokal produk ke luar negeri. Kita tidak hanya bicara omong kosong, tapi Watson sudah membawa lokal produk untuk membantu menjual lokal produk di Watson yang ada di Malaysia, di Thailand, di Singapura, di Filipina, dan even sampai ke Turki. Jadi siap-siap untuk Bapak Ibu sekalian, kalau punya produk lokal yang kualitinya sangat bagus, saya akan siap membantu untuk menjual di luar negeri. Selanjutnya adalah Watson tidak hanya selalu memikirkan sales dan profit, kami juga punya sustainability. Ya, sustainability yang kita lakukan adalah Go Smile. Kita ada operasi bibir sumbing yang kita canangkan tahun ini 500 penderita bibir sumbing. Kita bekerja sama dengan supplier. Kita juga mendukung program pemerintah Go Green, dan kita punya Go Empowerment, terutama untuk wanita-wanita hebat yang ada di Indonesia. Terakhir, karena Watson adalah O+O company, Watson adalah multi-channel company, maka expansion pun tidak untuk hanya di toko saja, tapi kita juga melakukan expansion untuk digital. Rasanya sekian dari saya, tapi sebelumnya saya punya video. Yang video ini sebetulnya membakar semangat teman-teman Watson, dan juga saya sharing ke teman-teman gimana caranya membakar semangat pada saat pandemik dan juga era new normal. Silakan. Coming closer to our beloved customers, this expert for healthier Indonesia.
dari Watson. Terima kasih. Oke, luar biasa. Terima kasih Bu Lilis, terima kasih Pak Roni. Saya yakin bahwa teman-teman sini udah terbuka nih wawasannya lebih daripada sebelum datang tadi. Baiklah, kita akan membuka sesi tanya jawab. Seperti yang tadi saya sudah katakan, karena waktunya tidak terlalu banyak, jadi kita hanya lemparkan untuk 2 pertanyaan. Jadi untuk siapa yang mau bertanya, silakan untuk mengangkat tangannya. Silakan. Yang lain ada lagi yang mau bertanya? Oke. Wah, Pak Suki banyak banget loh mau nanya. Ini gimana nih Pak? Satu aja saya. Bapak 1, di belakang ada 4. Ada 10 kan? Ada 4 di belakang. Karena saya pertanyaannya simpel sekali. Oke, silakan Pak. Saya mau nanya sama Bu Lilis saja, bukan Roni. Aduh, serem nih. Enggak kan, gak usah serem. Saya cuma mau nanya, Bu Lilis ini kan saya dengar Watson Indonesia maju karena Bu Lilis. Ya, itu loh. Kasih tepuk tangan dong. Nah, terus sudah itu Bu Lilis setiap kali dapat reward di worldwide untuk Watson di seluruh dunia juga, ya kan? Sampai diajak makan sama Pak Dikasih ya. Ya, jadi karena grupnya paling bagus dan sebagainya. Yang saya mau nanya kan ini, Watson itu kan adalah chain store ya di worldwide. Ya. Jadi sekarang pertanyaannya, kok kenapa growth-nya setiap negara kan kasus pandemi kan sama-sama seluruh dunia kan alamin yang sama. Ya kok kenapa Indonesia kok bisa paling bagus? Nah, apakah leadership itu membawa menjadikan hasil dari satu company? Kalau ini kita bayangkan kalau Bu Lilisnya itu jadi orang bule, rasanya mungkin jadi beda. Nah, tapi ini karena Bu Lilisnya ini adalah orang Indonesia, jadi hasilnya menjadi satu yang terbaik. Nah, saya mau minta komentar dari Bu Lilis. Terima kasih. Terima kasih Pak Sugi. Langsung dijawab deh Bu. Langsung ya. Ini Pak Sugi ini guru saya, suhu saya di company sebelumnya. Saya banyak belajar dari Pak Sugi. Ya, jadi terima kasih Pak Sugi sudah membuat saya pintar. Tapi saya tidak pernah merasa pintar. Ya. Baik, jadi kita memang dapat award sebelum pandemi. Ya, dapat award itu 3 tahun berturut-turut itu the highest sales growing in the world, ya, dan juga the highest EBIT percentage in the world. Nah, kalau sebelumnya mungkin Watson selalu dipimpin oleh bukan orang Indonesia, dan pada saat saya masuk ke Watson 2016 dan kebetulan saya orang Indonesia, kenapa growth-nya bagus? Bukan karena saya sebetulnya. Saya masuk dengan waktu yang tepat, itu aja sih. Ya, jadi tepat waktu saya masuk, ya. Dan kebetulan saya orang Indonesia, sebetulnya itu kunci suksesnya. Dan kenapa saya sukses? Karena saya disupport oleh supplier Indonesia dan saya disupport oleh local partner yang Indonesia. Jadi segalanya dipermudah. Karena memang Indonesia itu bisnis nomor 2, pertemanan nomor 1. Karena tidak ada kunci suksesnya. Ya, jadi sebetulnya adalah itu Pak. Jadi karena memang saya orang Indonesia, saya mengerti sifat-sifat orang Indonesia, saya mengerti bagaimana market Indonesia yang itu tidak dipunyai oleh orang luar. Dan pada saat itu niat saya cuma satu, saya ingin menunjukkan di mata dunia bahwa orang Indonesia itu beda. Kenapa kok saya sangat peduli terhadap local product? Karena saya ingin menunjukkan bahwa local product Indonesia juga bagus. Jadi memang kita punya campaign. Sampai saya membawa bapak yang satu ini pergi presentasi di depan semua negara, gitu. Jadi itu salah satu sih yang memang saya ya. Udah tahu ya Pak Sugi, karena Pak Sugi yang memberikan pelajaran luar biasa, sehingga Bu Lilis bisa melanjutkan perjuangannya. Dan memang waktu itu adalah salah satu faktor yang terpenting juga ya Pak ya, karena Pak waktu yang tepat Ibu masuk ke dalam Watson
Dan Ibu sebagai seorang Indonesia yang mengetahui marketnya orang Indonesia, mengetahui kebiasaan orang Indonesia, dan mengetahui kesukaan orang Indonesia, sehingga itulah yang di-provide oleh Websen dan menjadikan Websen menjadi salah satu store yang direspon baik oleh masyarakat Indonesia. Seperti itu ya Pak Sudia. Lanjutnya nanti kita lanjutin di VIP room. Silakan. Terima kasih Pak, waktunya mepet. Ya, yang kedua, ya silakan. Ya, kedua silakan Ibu yang baju putih ya. Siapa tadi? Oh di sana. Sorry, boleh kalian yang tahu tadi. Okay. Ya, silakan. Ya. Izin ya. Selamat sore semuanya. Saya dengan nama saya adalah Koran. Sehari-hari saya sebagai konsultan manajemen dari Human Plus Institute yang sehari-hari juga keliling daerah-daerah Indonesia, terutama untuk membantu UMKM yang membutuhkan pendampingan, training maupun workshop, ya dari mulai Medan sampai dengan Ternate. Nah ini tentunya saya sangat senang sekali bisa ikut di event ini. Terima kasih kepada Ipindo yang sudah menekan, yang sudah hampir 2 tahun tidak ada acara seperti ini. Saya kira sangat berguna buat saya dan nantinya akan ditransfer ke saudara-saudara kita di daerah. Nah, salah satu yang memang menjadi concern kita juga adalah bagaimana membangun fondasi bisnis di UMKM. Nah, yang jadi saya selama 2 hari ini terus terang banyak sekali insight-insight yang saya dapat, ya, dari mulai masukan-masukan, sharing maupun dari success story dari tokoh-tokoh di industri kita ini. Nah, 2 pertanyaan. Yang pertama adalah untuk Bu Lilis. Jadi sebelumnya jual perkusor itu Bu ya di Watson Bu ya? Apa Pak? Perkusor? Tidak. Oh tidak ya? Kami tidak jual Pak. Oke. Nah, jadi nggak ada apoteker Bu ya? Kami ada apoteker, tapi kita tidak jual prekursor dan juga narkotik. Oke, iya. Terima kasih Bu ya. Bu, ini dengan jumlah apotek toko obat cukup banyak, artinya kita perlu setiap apotek adalah 1 apoteker, betul Bu ya? Betul. Nah tentunya ini juga salah satu permasalahan teman-teman di daerah Bu. Nah mungkin ada sedikit trik bagaimana untuk memenuhi apoteker di setiap outlet Bu. Di daerah-daerah terus terang memang kesulitan untuk mencari apoteker. Sementara apoteker izinnya hanya 1 outlet. Betul. 1 apoteker 1 outlet. Nah ini kendala di lapangan. Mungkin ada khusus dari Ibu yang selama ini sudah lama berkecimpung di bidang tekstorial. Yang kedua, untuk Pak Roni ya, Pak Roni, saya kalau ingat dengan Paragon itu ingat dengan kita lihat hanya di front end-nya aja, tapi terus terang di back end itu luar biasa. Ini salah satu perusahaan yang mengimplementasikan 5R dengan baik. Jadi di antara perusahaan yang di back end-nya itu mengimplementasikan 5R sehingga kami menjadi produktif dan menjadi efisien. Nah, yang jadi pertanyaan saya mungkin ke depannya, kalau ini bisa memberikan gambaran yang selama ini memang kita lihat di awal-awal kalau untuk beauty ini sebenarnya lebih fleksibel, bisa masuk ke App Store, bisa masuk ke supermarket, dan sekarang berusaha dengan toko obat nih, ya. Nah, ini toko obat atau apotek Pak ya, jadi masuk beauty-nya itu ke toko-toko apotek atau toko obat. Nah, kedepannya mungkin perlu saya ingin masukkan konsepnya seperti apa ke depan ini setelah COVID ini atau di dunia retail yang dinamis ini. Ya itu yang saya ingin tanyakan ke Pak Roni. Terima kasih ya. Oke, terima kasih Pak. Silakan Ibu langsung dijawab aja. Saya coba menjawab dulu ya Pak ya dari bidang saya. Kebetulan saya apoteker. Ya, jadi memang sangat sulit mendapatkan apoteker terutama di daerah-daerah. Kenapa? Karena apoteker di Indonesia, mereka pada saat mereka lulus, mereka lebih tertarik bekerja di pemerintahan, mereka lebih tertarik bekerja di rumah sakit, mereka lebih tertarik bekerja di perusahaan farmasi daripada di retail seperti Watson ini. Ya, tapi
bagaimana menyikapinya? Karena memang kita buka Watson di seluruh Indonesia dan di seluruh daerah juga ada Watson. Kami punya MIT program dan MIT ini kita rekrut dari lulusan apoteker. Dan MIT ini begitu dia kontrak dengan Watson, dia sign dan mereka harus bersedia kita tempatkan di mana saja. Itu kuncinya. Jadi memang kita sebarkan apoteker dari daerah manapun karena mereka kita kontrak untuk bisa bekerja di semua daerah. Itu Pak tipsnya. Ya, mungkin terima kasih. Ya, silakan Pak Roni. Saya mau menanggapi pertanyaan yang kedua terkait dengan ke depan retail seperti apa. Saya mulai dari sebetulnya begini. Ada satu fenomena menarik di pandemi. Jadi semua orang mulai berpikir bagaimana bisnis itu harus memiliki sebuah kategori yang akan menopang. Kalau ada hal-hal yang terkait dengan pandemi, sesuatu yang tidak kita harapkan itu terjadi di kemudian hari lagi. Jadi ada istilah sampai bagaimana dalam portofolio sebuah bisnis kita memiliki kategori jiwa yang COVID-proof misalnya. Nah makanya kalau Bapak perhatikan di pandemi itu semua orang tiba-tiba produksi hand sanitizer. Wah semua orang punya gitu ya. Itu sebetulnya sebuah indikasi awal bahwa memang kita butuh hal seperti itu. Makanya di industri pun mulai melebarkan kategori supaya portofolio menjadi lebih kuat. Nah itu juga terjadi sebetulnya di retailer. Jadi bagaimana apa hal yang bisa dikolaborasikan atau cross potensial antara satu kategori dengan kategori lain karena sama-sama memiliki kesamaan dari sisi konsumen maupun shopper. Jadi nggak bisa lagi bergantung misalnya toko obat hanya jual obat. Karena tadi Bu Lisri menyampaikan ketika COVID dia naik, setelah COVID dia turun. Jadi yang naik sekarang face care, skincare. Nah jadi menurut saya ke depan retail dan maupun channel gitu ya akan juga mencari bentukan supaya hal apa yang dibutuhkan oleh shopper maupun konsumennya yang datang ke toko itu sebisa mungkin bisa diambil potensinya. Selama memang secara logistik, secara proses yang terjadi di toko itu mirip gitu. Jadi kita akan ketemu hal seperti itu semakin banyak ke depan. Makanya gak heran kalau bisa apotek sekarang bisa mulai kategori beauty. Mungkin ke depan lebih banyak dari kategori akan lebih ramai lagi kategori yang dijual oleh apotek maupun toko-toko yang lain. Itu ya Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Roni. Baik, tepuk tangan dulu dong. Oke, ternyata ada apa namanya panitia menyediakan boleh lagi waktu sedikit. Kita berikan satu penanya, tapi sekarang wanita ya, dari tadi pria terus. Sekarang boleh tadi satu penanya wanita yang udah tunjuk tangan, silakan. Ya, silakan Mbak yang baju putih, tolong dikasih mic-nya. Terima kasih. Halo, selamat sore. Nama saya Astri dari Zendit. Apa? Dari mana? Dari Zendit. Iya. Ya, terima kasih. Terima kasih Bu Lilis, terima kasih Pak Roni tadi pemaparannya sangat menarik sekali. Pertanyaan dari saya adalah tadi kan kalau dilihat terutama Watson dan juga saya tahu kalau para guru juga sudah mulai mengaktifkan untuk online channels-nya gitu. Nah, yang saya mau tanyakan adalah sampai sejauh ini berapakah persentasenya antara online shopping dengan yang offline, terutama post COVID ya atau post pandemi. Itu satu, dan keduanya apa sih strategi yang dilakukan oleh pihak Watson dan juga para group dengan brand yang sangat banyak itu untuk menarik perhatian orang-orang berbelanja lebih di online ya. Terima kasih. Terima kasih Mbak. Silakan. Saya dulu baru Pak Roni ya. Kalau di Watson, ini kita memang punya online ini sebelum COVID. Jadi kalau tadi paparan presentasi saya 2017 kita sudah punya on platform. Even 2016 pada saat saya masuk pun saya langsung bekerja sama dengan Lazada. Dan lanjut sampai ke 2022 memang kita mentitik beratkan di digital atau online. Jadi kontribusinya sekarang, bayangkan kalau Watson tidak punya digital atau online. Pada saat COVID kita sangat terpuruk. Tapi karena memang kita sudah mencakarkan kaki-kakinya dan tangannya di online, jadi kontribusi sekarang terhadap Watson Indonesia yaitu sekitar 43%.
Ya, jadi kalau kita nyatakan growing ya, even year to date Juni itu growingnya 273% ya untuk digital. Mungkin itu ya pertanyaannya. Ada lagi pertanyaannya? Ya udah itu ya. Oke. Ya, makasih. Ya. Oke. Kalau untuk Paragon, saya cerita sebelum pandemi, kontribusi kita untuk e-commerce itu masih kecil sekali. Jadi mengalami akselerasi ketika terjadi pandemi. Jadi mulainya dari 3%, sekarang kita ada di sekitar 12%. Jadi tetap offline bisnis kita lebih besar dibandingkan online channel kita, dan memang dua-duanya masih grow, tapi existing brand sebetulnya saat ini growth-nya boleh dibilang banyak, justru malah setelah pandemi banyak dapat dari offline channel. Jadi orang sepertinya sudah mulai bosan juga ya, pengen belanja keluar, pengen coba-coba, karena kalau kosmetik itu kan beda ya, butuh interaction dengan produk, butuh coba gitu. Jadi ketika dibuka offline langsung tuh existing brand. Tapi memang karena kita punya banyak brand, kita lihat brand-brand baru, brand-brand yang memang software profile-nya berbeda, itu memang saat ini masih banyak kontribusinya dari online channel. That's why makanya secara kontribusi setelah pandemi ini stay di 12%, tidak mengalami penurunan walaupun akselerasi growth-nya sebetulnya kalah dengan offline channel kita. Itu. Terima kasih. Ya, udah ya Mbak ya. Terima kasih banyak semuanya. Baik, saya akan sedikit merangkum tentang sharing kita pada sore hari ini, di mana yang di-sharingkan oleh Pak Roni tadi tentang mengenai Wardah ataupun dari Paragon, bahwa brand kosmetik lokal pada saat ini memang lagi direspon baik ya Pak ya oleh masyarakat. Dan tadi dikatakan juga bahwa memang sekarang segmennya lagi rancu, karena segmen atas membeli yang murah, segmen yang middle juga membeli yang mahal. Jadi kita tidak bisa memprediksikan. Tapi satu hal, semua segmen lagi merespon baik yang namanya kosmetik lokal. Salah satu faktornya mungkin itu adalah di mana kosmetik luar yang selama ini digunakan selama COVID kan tidak masuk Pak, dan persediaan yang ada di Indonesia ini terbatas, sehingga itu membuat segmen-segmen atas itu membuat akhirnya mau nggak mau mereka hunting dengan produk-produk lokal. Ternyata pada saat mereka hunting, produk itu ternyata bagus. Istilahnya warna lipstik Dior ada di Wardah Pak, seperti itu. Nah itu bisa saya tahu karena itu saya alami. Di saat mencari lipstiknya udah nggak ada nomor-nomornya kosong, ternyata itu di-provide oleh Wardah. Nah itulah itu, dan itulah yang akhirnya membuat segmen atas itu melirik ke Wardah. Dan kita nggak pungkiri bahwa omset Wardah per tahun itu juga luar biasa. Itu menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia sudah menyadari bahwa memakai produk lokal itu juga sesuatu yang bergengsi. Kalau dulu kan gengsi, aduh masa pakai produk lokal, ternyata enggak. Even though segmen atas pun sudah merasakan manfaat bahwa produk lokal itu juga baik, warna-warnanya dari warna lipstick, dari blush on, dari eyeshadow, itu semua ternyata ada di Wardah ya. Dan kita lihat juga bahwa Wardah juga melakukan banyak inovasi-inovasi ya. Kalau saya perhatikan dari packagingnya, dari warna-warna produknya, begitu dari produk-produk yang disajikan. Nah teman-teman, dari kreativitas inovatif itu merupakan salah satu membuat produk kita bisa maju dan berkembang. Karena tipe masyarakat Indonesia adalah suka sesuatu yang baru, ya. Oleh karena itu kita harus berinovasi di dalam mengembangkan produk kita. Dan yang selanjutnya yang dikatakan oleh Wardah bahwa untuk penjualan offline dan online itu tidak dapat dipisahkan. Ya Pak, itu menjadi satu kesatuan. Masyarakat boleh melihat-lihat dulu produknya melalui online, tapi untuk pembeliannya mereka biasanya akan datang ke offline. Mereka akan datang ke toko-toko di mana menjual kosmetik Wardah. Tapi sebelum mereka membeli kosmetik Wardah itu mereka biasanya hunting dulu, lihat-lihat dulu ya Pak di online itu ada nggak ya warna yang saya inginkan, ada nggak ya produk yang saya inginkan. Nah ini menunjukkan bahwa Wardah selama COVID
tetap berinovasi. Sekalipun tadi dikatakan bahwa penjualan mengalami penurunan di online, tapi itu bukan menjadikan satu jaminan. Begitu ada kesempatan online, saya percaya pasti omsetnya jadi naik kembali. Itu yang saya bisa kita lihat daripada Wardah pada sore hari ini. Selanjutnya saya akan sharingkan juga tentang Watson. Watson itu seperti dengan bisnis-bisnis lainnya. Semua bisnis yang ada di mall itu tentu mengalami dampak, bukan hanya Watson ya Bu ya. Semua bisnis yang buka di mall mempunyai dampak pada saat mall ditutup, dan pada akhirnya membuat pelaku usaha itu membuka bisnis stand alone atau yang dikatakan di street ya, street store seperti itu. Dan itulah yang dilakukan oleh Watson, dan hasilnya ternyata Watson luar biasa. Yang di street store itu omsetnya lebih tinggi daripada yang ada di dalam mall. Nah itu merupakan salah satu kreativitas juga. Jadi Watson merasakan dampak yang luar biasa pada saat mall ditutup, sehingga mereka langsung mencari solusi dengan membuka stand alone yang berada di luar mall. Begitu juga mereka juga melakukan Watson Set. Memang seperti kita ketahui selama masa pandemi semua penjualan dilakukan secara online, dan dilakukan pembelian online dan pengiriman dilakukan langsung ke rumah si pemesan tersebut. Dan sehingga pada tahun 2022 Watson itu melakukan luar biasa online dan offline-nya. Ya, yang tadinya mungkin sebelum COVID, Watson itu banyak melakukan penjualan offline. Tapi sejak terjadinya COVID, Watson itu memperlakukan juga penjualan secara online dan menggabungkan penjualan online dan offline. Dan tadi Ibu Lilis juga katakan bahwa penjualan juga mengalami peningkatan seperti healthy dan higienis. Bapak Ibu, sekalipun COVID, yang namanya ibu-ibu wanita tetap mau cantik, apalagi dengan banyaknya Zoom, ya, banyaknya Zoom. Jadi dengan Zoom itu saya nggak usah dengan orang lain, dengan saya aja. Saya kalau Zoom aja harus dandan komplit juga Pak, begitu. Jadi saya percaya masyarakat juga melakukan hal yang sama. Dengan tetap berdandan komplit itu memberikan dampak yang terbaik, dampak yang baik pada Wardah dan begitu juga pada Watson. Jadi kalau kita mau membeli produk-produk kosmetik tidak harus ke toko kosmetik, ternyata Watson pun sudah menyediakan kosmetik-kosmetik yang kita butuhkan. Yang seperti dikatakan oleh Ibu Lilis tadi bahwa Watson menyediakan apapun yang menjadi kebutuhan masyarakat. Yang artinya kalau Bapak Ibu menginginkan sesuatu, tinggal datang ke Watson menyediakan segala sesuatu. Dan Watson juga memprovide yang namanya personal assistant. Saya ingat Bu, pada saat saya masuk ke Watson pasti sudah datang mbak-mbaknya, selamat siang Ibu, mau mencari apa? Itu pengalaman pribadi lagi ya. Dan itu saya merasa tertolong karena begitu banyak produk di Watson, kan saya nggak tahu produk yang saya inginkan ada di rak yang mana seperti itu. Dan saya harus jujur bahwa Watson itu menyiapkan tempat-tempat yang indah ya Bu ya, sehingga membuat kita belanja itu nyaman. Tidak seperti berasa di apotek yang ketakutan atau berasa di tempat-tempat yang kurang nyaman. Begitu kita masuk ke Watson dengan susunan raknya yang menarik, yang membuat kita tadinya mau beli 1 jadi beli 5 ya Bu ya, dan membuat masyarakat jadi lebih konsumtif lagi. Oke, Bapak Ibu sekalian, demikianlah sharing kita pada sore hari ini. Saya dengan Levita Supit mengucapkan banyak terima kasih untuk kehadiran Bapak Ibu. Terima kasih juga untuk Ibu Lilis dari Watson Indonesia, dengan Pak Roni dari Wardah PT Paragon Indonesia yang sudah sharing dengan kita pada sore hari ini.